Oke, kita lanjutkan sekarang buku paket halaman 16 sampai dengan 18 ya. Ini adalah materi matematika SMA kelas 10, kurikulum merdeka bab pertama tentang eksponen dan logaritma. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang peluruan eksponen. Jadi, fungsi eksponen tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fungsi eksponen ternyata juga dapat menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Ya, perhatikan di sini kata kuncinya adalah pertumbuhan dan penurunan. Ya, Dek ya. Ini disebut sebagai peluruan eksponen. Jadi penurunan secara konsisten pada periode waktu ke waktu ya, ini disebut sebagai peluruan eksponen. Perhatikan grafik fungsi peluruan eksponen di bawah ini. Apa bedanya dengan grafik pertumbuhan eksponen? Diskusikan dengan teman kalian. Jadi ini kalau kita cek ya Dek ya, semakin ke kanan X-nya, ya kan, ini kan sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Jadi semakin ke kanan X-nya, atau X-nya itu semakin besar, nah Y-nya itu makin kecil, makin mendekati 0. Ya, beda dengan grafik pertumbuhan secara eksponen. Ya, kalau kita gambar sketsanya ya, berarti ini sumbu X, lalu ini adalah sumbu Y. Kalau kita menggambar grafik pertumbuhan secara eksponen, nanti melengkungnya itu arahnya ke atas seperti ini. Jadi makin ke kanan X-nya, ya, makin meningkat X-nya, Y-nya juga ikut makin membesar, makin meningkat mendekati tak terhingga. Nah, maka kalau ditanya apa bedanya grafik pertumbuhan eksponen dengan peluruan eksponen, bisa kita tulis seperti ini. Jadi kita mulai dari Y sama dengan Fx. Ini kan fungsi ya, penulisan fungsi secara umum. Y sama dengan fungsi X. Nah, dengan kata lain Y itu ditentukan oleh X ya. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan eksponen. Pertumbuhan eksponen. Seperti yang pernah kita bahas ya di video sebelumnya, ketika X-nya itu bertambah, ya makin ke kanan kan X-nya bertambah. Maka, ini saya pakai simbol aja ya supaya nggak terlalu panjang tulisannya, maka Y-nya juga semakin meningkat. Bahkan kalau kita teruskan ya mendekati apa? Mendekati tak terhingga. Nah, jadi melengkungnya itu ke atas. Sebaliknya kalau kita bicara apa? Peluruhan eksponen, dari grafik kita tahu semakin ke kanan X-nya ya, semakin meningkat X-nya, maka sebaliknya Y-nya makin menurun. Nah, mendekati berapa? Mendekati 0. Ya, hampir berpotongan dengan sumbu X itu artinya Y-nya mendekati 0, makin habis. Ya, ini bedanya antara pertumbuhan eksponen ya dengan grafik peluruan eksponen. Jadi bertumbuhnya secara eksponen ya, semakin lama semakin cepat. Kemudian peluruan eksponen berarti pengurangannya ya terjadi secara eksponen, makin lama makin cepat kemudian habis. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bisa membayangkan ya. Baik, kita lanjutkan. Fungsi peluruan eksponen dapat dituliskan sebagai Fx sama dengan n kali a pangkat x. Kemudian di sini ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah a, ya, basisnya atau bilangan pokoknya itu harus terletak antara 0 sampai dengan 1. Lalu kalau ini sama ya, n bilangan real tidak 0, x adalah sembarang bilangan real. Ini syarat yang sama dengan fungsi pertumbuhan secara eksponen. Yang beda yuk hanya ini, ya. Kalau pertumbuhan eksponen, A itu harus lebih dari 1. Tidak boleh sama dengan 1, harus lebih dari 1. Ya. Sementara kalau peluruan eksponen, sekali lagi, A itu harus terletak antara 0 sampai 1. Berarti bisa misalkan ya, setengah, seperempat, seperlima, 2/3, dan seterusnya. Ya, pokoknya kurang dari 1. Oke, kita ke contoh 5. Obat penahan rasa sakit disuntikkan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikkan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh ya dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Jadi kalau kita bayangkan, mula-mula itu ada 50 mikrogram ya obat penahan rasa sakit di dalam tubuh pasien. 1 jam berikutnya tinggal 25 mikrogram. Kenapa? Karena setiap 1 jam ya dosisnya itu berkurang setengahnya. Nah, setengah kali 50 kan 25. Dan seterusnya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 1,
Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal dalam tubuh pasien tersebut setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Yang kedua, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruan dosis obat tersebut? Model matematika itu berarti rumus matematika ya yang dapat menyatakan peluruan dosis obat tersebut. Nah, di sini sudah ada alternatif penyelesaian ya. Dosis awal 50 mikrogram ya. Misalkan dosis pada X, waktu dilambangkan dengan Fx. Ini maksudnya gimana? Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx. Oh, begini. Jadi X itu menyatakan waktu, ya dosisnya itu dinyatakan dengan Fx. Ya. Misalkan F0, berarti kan waktunya itu sama dengan 0. Artinya ini mula-mula. Ya, awal mula pengamatan. Dosisnya ada 50 mikrogram. Nah, F1 itu maksudnya setelah 1 jam gitu ya. Dosisnya itu berkurang setengah. Nah, setengah kali 50, dosis mula-mula kan 50. Berarti 1 jam berikutnya dosisnya tinggal 25 mikrogram. 1 jam berikutnya lagi berarti 2 jam dari mula-mula ya Dek ya, berkurang lagi setengah. Tetapi sekarang setengah kali 25. Iya kan? 12,5 mikrogram. Setelah berjalan 3 jam, berarti berkurang lagi setengah. Ya, berarti setengah kali 12,5. 1 jam sebelumnya. Nah, sama dengan 6,25 dan seterusnya. Jadi dosis pada 1 jam pertama, ya ini tadi sudah kita bahas ya, 25 mikrogram. Pada 2 jam pertama, tinggal 12,5 mikrogram. Setelah 3 jam tersisa 6,25 mikrogram. Ini bisa kita teruskan ya, F4, F5, F6 dan seterusnya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2 ya. Berdasarkan bagian A, fungsi eksponen dapat menyatakan peluruan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah Fx sama dengan 50 kali setengah pangkat X ya, dengan X menyatakan waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada ayo berdiskusi ya. Diskusikan mengapa fungsi Fx sama dengan 50 kali setengah pangkat X dapat menggambarkan permasalahan di atas. Jadi kita akan coba untuk temukan polanya. Sama seperti ketika kita mengerjakan soal berkaitan dengan pertumbuhan secara eksponen. Jadi caranya begini. F0 ini berarti mula-mula ada 50 mikrogram. F1 ya deh ya, berarti kan setengah kali 50. Coba ini kita tulis ulang ya. Biar nggak bingung ini. Setengah kali 50. Nah, ini nggak usah dihitung ya. Biarkan aja karena kita ingin mengamati pola yang terbentuk. Lah F2 itu kan berarti setengah kali dosis pada 1 jam sebelumnya. 1 jam sebelumnya itu kan 25 mikrogram atau setengah kali 50. Nah, kita tulis apa adanya. Berarti ya setengah kali dosis sebelumnya. Setengah kali 50. Sekarang F3 ini juga setengah kali dosis sebelumnya. Nah, dosis sebelumnya kan 12,5 mikrogram atau setengah kali 50. Kita tulis apa adanya. Jadi berkurang setengah kali 50. Coba. Kalau setengah kali 50 itu kan setengah pangkat 1 ya kan, kali 50. Setengah kali 50 berarti kan setengah pangkat 2 kali 50. Kemudian ini setengahnya ada 3. Ya sama dengan setengah pangkat 3 kali 50. Kalau 50 itu kan bisa kita tulis sebagai setengah pangkat 0. Ingat, bilangan berapapun ya, sekali lagi ini saya ulang-ulang, kalau dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Berarti 1 kali 50 ya sama dengan 50. Berarti kan cocok. Nah, ketika F0 di sini setengah pangkat 0. Coba amati ini ya. Jadi ketika X-nya 0, di sini pangkatnya juga 0. Ketika X-nya 1, ya, pangkatnya di sini juga 1. Ketika F2, ya, pangkatnya juga 2. Berarti nanti ketika di sini X-nya sama, kalau di sini X gitu ya, maka di sini pangkatnya juga X. Nah, sehingga bisa kita tuliskan Fx sama dengan setengah ya kan, pangkat X dikalikan 50. Nah, kebetulan dosis awal itu kan 50 mikrogram. Ya, kalau dosis awalnya 100 ya di sini kali 100. Nah, kebetulan lagi setiap 1 jam ya dosisnya itu berkurang setengah. Nanti kalau misalkan berkurang sepertiga, ya jadinya di sini sepertiga pangkat X kali 50. Oke? Berarti sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang
kita akan mencoba untuk menjawab latihan 1.3 ya, tetapi di video selanjutnya. Supaya apa? Supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya untuk membahas latihan 1.3.